single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hey guys, welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang di channel saya. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Jangan lupa juga untuk subscribe apabila kalian belum subscribe, karena subscribe itu gratis loh guys. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih untuk dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel and enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe guys. Don't forget to subscribe guys, because subscribe is free. If you are already subscribed, thank you very much. I really appreciate that. Okay guys, I just post Aries. I'm going to make Taurus. Saya udah post Aries, dan saya akan buat Taurus. Okay. Disclaimer: this is a general reading and also a fun reading. It could be about your energy, or it could be about the person's energy that you're dealing with, or vice versa, because energy is interchangeable. Because I collected many several random energy from different of people, so this reading, it could resonate with you or it may not resonate with you. Just take out what resonate with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. And I also don't read card in reverse, and I only take the card when I shuffle the deck. There will be a jumping card. That's the card that I'm going to take to be read. Oke, di sini bacaan ini sifatnya umum dan sifatnya hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, atau bisa juga energi orang yang sedang dekat dengan kamu yang terbaca oleh saya, atau vice versa. Karena energi itu sifatnya terbolak dan terbalik. Karena saya di sini mengumpulkan secara kolektif dan secara acak beberapa energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi bacaan ini bisa nyambung sama kamu, bisa juga nggak nyambung sama kamu. Apabila bacaan ini nggak nyambung sama kamu, mungkin bisa cek sun, moon, rising, dan Venusnya kalian ya. Dan jadi memang bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Dan di sini saya tidak baca kartu terbalik, dan saya hanya mengambil kartu saat saya kocok atau saya shuffle tumpukannya ini. Apabila ada kartu yang jatuh, itulah kartu yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Oke, Taurus, let's get started. Oke, Taurus, kita mulai. Bottom of the deck, you got Ace of Pentacles. Alright. Well. Another bad energy, huh, Taurus? Oh my god, what has happened with you? Ya Tuhan, ini Taurus setiap gue baca beberapa bulan terakhir ini energinya nggak bagus ya. Okay. First card, you got the Tower. What?
What happened with you, Taurus? Something going on with your life. I don't know what kind of situation is this. It could be about your financial, your money, financial money sama aja. Your job, your business, your love situation. I don't know for sure what kind of situation is this, but I seen this situation. There is something happen all of a sudden, and a little bit make you a bit shocked because of this. Because yeah, the tower, it's typical kind of things that it happens all of a sudden. Yeah, but don't worry, anything happen in here, it could be rebuilt again, because this is a tower. Tower is a kind of like a similar with building, right? If it's crumbling down, it could get back to rebuild again. Okay, di sini ada sesuatu yang terjadi sama hidup kamu, Taurus. Kayaknya ada sesuatu yang hancur. Aku nggak tahu ya apa yang hancur di sini. Bisa berhubungan dengan keuangan, bisa berhubungan dengan percintaan, dengan pekerjaan, dengan bisnis kamu, apapun itu. Tapi yang jelas ada sesuatu di sini yang tiba-tiba terjadi, dan ini cukup bikin kaget ya, karena ini adalah sesuatu yang lumayan juga sih, yang terjadi ini lumayan bikin shock juga sih gitu loh. Karena di sini the tower itu kan apa ya, dia 11-12 dengan gedung ya. Kamu nggak perlu takut, kalaupun the tower ini hancur, ada sesuatu yang hancur, ini bisa di rebuild lagi, bisa dibangun ulang kembali. Kenapa ini hancur? Karena ini sesuatu ini pondasinya nggak kuat, makanya hancur. Why this tower had been crumbling down? Because it don't have a firm foundation in here, so it needs like more firm. That's why it need to be rebuilt again. Okay, no need to be worried. Whatever happens, just let it happen, let it be. Kamu gak usah takut, apapun yang terjadi ya udahlah, biarkan itu terjadi, terima dengan hati lapang. Okay. The second card is Seven of Swords. Somebody I saw in here, they will cheat on you. It could be about your love life. It could be about your partner, your boyfriend, your wife, your husband. They could cheat on you. But if it's related with money or business, maybe your coworker, or maybe one of your coworker, or maybe your business partner, they will cheat on you. They will do something nasty behind your back. Okay, because Seven of Swords is typical kind of card which is related with thief. It's kind of like a thief energy in here, right? Look at this card. There is a man. He's holding. There's a man, and there is a Seven of Swords. This man tried to take all the sword with him. Because his hand it owns maximum capacity to carry things, and he only could carry 5 swords with him. He cannot take any sword. I mean, like, he cannot take any more sword, more than 5. He just only could take 5 sword, and so he left all these 2 sword on behind. And then why I'm saying this card is a thief, is a card with a thief energy, because look at this. Behind him, there is some kind of like a tent, like a resident in here, and this man, he's trying to get away from this resident, from this tent, by sneaking out from the resident itself. So talking about sneaking out, it's similar with a
thief, right? When a thief try to get in somebody's house, they just like, they just like sneaking in and sneaking out, okay? And this person also greedy. That's why they cheat on you. They will take something away from you behind your back. Di sini ada kartu 7 pedang. Akan ada orang yang nyurangin kamu nih, Taurus. Aku nggak tahu orang ini siapa. Tergantung situasi ya. Kalau ini berhubungan sama percintaan, mungkin orang ini adalah pasangan kamu atau pacar kamu. Kalau ini berhubungan sama pekerjaan, orang ini mungkin adalah salah satu rekan kerja kamu mungkin. Atau kalau bisa juga bos kamu loh, bisa juga, bisa siapapun. Atau kalau ini berhubungan sama bisnis, mungkin orang ini adalah bisnis partner kamu. Intinya orang ini akan melakukan kecurangan sama kamu di belakang kamu. Dia akan ngambil sesuatu dari kamu. Karena orang ini apa ya? Kalau gue bisa bilang dia orang kayak maling gitu. Kenapa gue bilang maling? Lihat, ada orang ini yang di kartu ini dia keluar mengendap-endap dari suatu kompleks perumahan lah. Anggaplah di belakang sini ada tenda ya. Anggaplah tenda ini adalah kompleks perumahan. Orang ini tuh pergi keluar dari perumahan ini dengan cara mengendap-endap. Bicara mengendap-endap kan itu sebenarnya kan sifatnya maling ya. Maling kan dia suka mengendap-endap ya. Dan orang ini jelas dia tipikal orang yang serakah. Kenapa gue bilang serakah? Di sini ada 7 pedang. Orang ini pengen ngambil ke 7 pedangnya itu, tapi dia nggak mampu. Dia hanya bisa maksimal ngambil 5 pedang aja. Karena setiap orang kan punya kapasitas masing-masing ya. Untuk bawa sesuatu tuh maksimal sampai mana gitu kan. Nah, kapasitas orang ini ngebawa barang itu hanya cukup 5 pedang aja. Karena kalau dia tambah satu lagi nggak muat tangannya. Jadi akhirnya terpaksa dia tinggalinlah 2 pedang ini di belakang dan dia ngambil 5 pedang ini. Nah, dari situ aja, dari analogi itu aja udah jelas banget ya orang ini tipikal orang yang serakah. Dan yang jelas orang ini kayaknya bakal stalking kamu, Taurus. Kenapa? Karena orang ini selalu ngeliat ke belakang. Dia nggak rela ninggalin 2 pedang yang nyisa ini nih, yang nggak bisa dia ambil. Dia tuh nggak rela, makanya dia selalu lihat ke belakang terus. This person they will stalk you, Taurus. Maybe through social media, or maybe through your friend, through one of your friend or one of your family. They're stalking to you. Stalking you. They will like find an information about you, Taurus. Just be careful with this person. This person is not a good person. Okay. Orang ini hati-hati ya, dia akan ngepoin kamu, bisa lewat sosial media, bisa juga lewat teman kamu atau lewat keluarga kamu. Mungkin ada keluarga kamu atau teman kamu yang dia kenal, dia akan ngepoin kamu dari situ. Dia akan nyari informasi dari situ. Okay. The third card is 7 of Cups. This person literally have more than one option. It could be about you, or it could be about your other person, your person, yeah. But this person seems like they cannot choose which one of this option that they want to take. This seems like confusing. Okay, di sini ada orang, ini bisa kamu, bisa juga orang yang sedang dekat sama kamu. Orang ini dihadapkan pada beberapa pilihan, dan orang ini harus milih nih, yang mana nih yang dia mau ambil. Tapi sepertinya orang ini tuh kayak nggak bisa milih gitu, bingung dia, karena mungkin pilihannya terlalu banyak dan mungkin pilihannya semuanya menarik gitu. Oke, apabila ini kamu, saya sarankan ambil waktu dulu untuk ambil waktu beberapa saat untuk berpikir dulu mana yang akan kamu ambil. Karena di sini tetap kamu harus memilih salah satu pilihan ini, karena kita nggak bisa kan mengambil semua pilihan yang ada di dalam dunia ini. Kita harus milih A atau B, karena untuk kiri kita nggak bisa ngambil dua-duanya.
walaupun kita ingin dua-duanya, tapi kan kita nggak bisa ambil dua-duanya, harus milih nih mau yang mana, jangan serakah gitu kan. In here, if it's you, Taurus, yeah, I suggest if you really a little bit confused to take which one the option that you really need, just take your time to think again, to rethink again which one of this option that you want to take. Even though you feel like you want all of this option, you cannot have it all. Sometimes we cannot have it all, everything in life. Sometimes we have to choose which one that we really want it, that we really need it. So that's why we cannot have it all. You have to choose A or B, left or right, something like that. The analogi itu kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi kamu harus milih. And even though this person is quite confusing to choose which one of this option that they want, that they really need, because this option looks quite interesting in front of this person. Jadi orang ini bingung nih mau milih, kenapa? Karena satu, terlalu banyak pilihan, yang kedua pilihan-pilihan itu terlihat semuanya itu bagus-bagus, jadi dia tuh bingung mau milih yang mana. Like I said, take your time, think again before you choose, because be careful, there will be a choices. If you make a wrong choices, you will end up in doom. Okay, just be careful. Kamu harus, kalau kamu bingung mau milih yang mana, karena semuanya terlihat bagus, semuanya terlihat wah menarik gitu loh, tetap kamu harus ambil waktu. Pokoknya ini apa namanya ya, ini dulu deh, dipikirkan dulu baik-baik. Take your time dulu lah, santai dulu lah gitu loh. Kamu harus mikirin yang mana yang kamu akan ambil, karena walaupun semua pilihan itu terlihat bagus-bagus, tetap kamu harus milih, dan tetap pilihan-pilihan itu juga hati-hati dalam memilih. Kenapa? Karena mungkin pilihan itu terlihat menarik di luar, atau terlihat menarik secara luarnya terlihat menarik, tapi belum tentu juga dalamannya pilihan itu adalah baik buat kamu dan tepat buat kamu. Bisa aja kamu salah milih, akhirnya ujungnya malah zong. Jadi kalau saya sarankan jangan sampai salah milih, intinya kayak gitu. Mending ya udah santai dulu aja, pikirin dulu baik-baik yang mana yang kamu inginkan. Okay. This is the fourth card is the Chariot. You seems like you're taking an action and you try to move on from this toxic situation, yeah. Because what I have here, I seen it's quite toxic, like the Tower and the Seven of Swords. This two card is quite toxic, so you decide to move on, Taurus. You move on because maybe you feel so overwhelmed because of this toxic situation. That's why you want to move on toward to your own victory. Okay. Di sini ada kata the Chariot. The Chariot itu artinya kamu tuh akhir pergi lah ya. Pergi ninggalin situasi toxic di belakang ini. Karena yang aku lihat memang the Tower sama kartu Seven of Swords ini kedua kartu ini jelas toxic banget ini energinya ya. Jadi kamu sepertinya kayaknya kamu udah nggak tahan dengan segala situasi toksik yang ada di sini nih. Akhirnya kamu memutuskan untuk ya udahlah gue cabut aja lah gitu loh, gue pergi aja lah. Karena kamu ingin pergi karena kamu ingin mencapai suatu kesuksesan, ingin mendapatkan suatu keadilan, ingin kamu memutuskan untuk pergi karena kamu udah terlalu muak dengan situasi yang ada dan kamu ingin menang gitu loh. Dengan kamu pergi, kamu bisa sukses nantinya. Itu artinya kamu mendapatkan suatu kemenangan kan. Dan itu bagus. Pergi adalah keputusan yang tepat. Mungkin nih kamu bingung di sini mutusin. Mungkin nih kamu berada di situasi di mana gue pergi nggak ya gitu loh. Kamu bingung mutusin untuk pergi atau tidak, untuk pergi atau stay gitu loh. Oke.
maybe in here, Seven of Cups, it's quite kind of like option that you're quite confused. Should I stay or should I leave? Should I stay or should I leave? You keep thinking about it. Should I stay or should I leave? Just like I said, take your time. Think again which one is you really need and you really want. Then try to choose wisely. Okay. Ya, akhirnya kalian memang mau untuk pergi sih, karena mungkin kalian terlalu capek ya sama situasi ini. Udah, gue pergi aja gitu. Okay. The fifth card is the Star. Oh yeah, anyway, Chariot. You may dealing with Cancerian. Chariot ini kamu kemungkinan Chariot or Chariot sih, whatever it is. Kamu kemungkinan berhubungan sama Cancer, atau mungkin ini hanya energi aja. Okay. The Star. I think you did a very good job. You already take a very wise choice. This is the choice that you made. You decide to move on, and yes, nearly in the future you will get everything good, because the Star is talking about good hope. It's about positive things in front of you. Okay, you may dealing with Aquarius, because the Star is Aquarius energy. Okay, di sini kamu akhirnya dapat the Star. The Star ini adalah apapun yang kamu ambil, langkah apapun yang kamu ambil, ini kedepannya ini akan baik buat kamu. Ada sesuatu hal positif yang akan terjadi sama kamu. Okay? Dan memang kalian kan di sini memutuskan untuk pergi nih, untuk cabut dari situasi toksik ini. Dan itu bagus. Keputusan kalian untuk pergi dari situasi ini itu adalah keputusan yang tepat. Kenapa? Karena kedepannya kalian akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Karena kalau bicara the Star itu adalah sesuatu atau harapan yang baik ke depannya. Kamu bisa aja berhubungan sama Taurus, atau mungkin ini hanya energi aja. Oke, bottom of the deck is Ace of Pentacles. Like I told you, this is the thing that you cannot see right now, but you will get this, Taurus, soon. That's why no wonder you got a good hope in here, you got the Star in here. Okay. Ini ada bottom of deck, ada Ace of Pentacles. Ini yang kamu belum bisa melihat, karena ini mungkin belum terjadi ya. Tapi kamu akan dapetin ini, insya Allah akan dapetin ini ke depannya. Kamu akan dapetin rezeki. Dan ini rezekinya cukup besar loh, bukan rezeki yang cuma kecil atau ecek-ecek. Ini rezeki cukup besar. Karena sesuai dengan kartu the Sun, sesuai dengan kartu the Star ini kan adalah sesuatu hal yang baik ke depannya. Ya, sesuatu hal yang positif ke depannya. Dan iya, kamu nanti akhirnya akan mendapatkan rezeki ini, kelimpahan ini, keberkahan ini. Gitu. Tapi memang sekarang kamu masih belum lihat nih kamu bakal dapetin keberkahan ini, karena memang mungkin belum kelihatan. Tapi ya udah, sabar aja. Tetap positive thinking. Ya udah, jalanin aja hidup seperti biasanya. Yeah, maybe right now you cannot see this abundance, this Ace of Pentacles will coming out to you. But my suggestion is take it easy. Just live your life like a normal things, and take your time and just keep positive thinking. When the time has come, this abundance will come to you. Okay? Just keep positive thinking, okay? Don't think skeptical. Alright? Hi Taurus, I'm back. Sorry, I just went to the toilet first. Sorry, I have to cut it off first. Hi Taurus, saya kembali lagi. Sorry, tadi saya cut dulu karena saya mau ke toilet. Okay, I'm going to clarify with this card. I'm going to grounding first the card. Saya akan klarifikasi dengan kartu ini, tapi saya grounding dulu kartunya ya. Bottom of the deck is 3 of water. Alright. Well. Bentar ya.
Oh my God, Taurus. All right, good, good. Six of water. All right. Right. All right. First card, you got Five of Air. An unwise choice. Learn what you can from this situation. Review everyone's motive. Yes. This one is related with Seven of Cups. Do not choose an unwise choices. You have, that's why I keep saying it earlier, you have to take your time, think again what you really want, what you really need, and then try to choose one of these options. Try to make a wise choices. If you cannot, if you keep like, if you don't take your time, if you decided to what is it, I already get that the word in my head. It's really hard to get it, to let it out from my mouth. Okay, like I said, you need to take your time. If you don't choose wisely, if you don't take your time, if you don't feel a bit careful, you may end up with the wrong choices, and it will end up in doom. That's why this card, unwise choices, it's pop out when I shuffle the deck. Okay, you don't want this, right, Aquarius? You don't want this happen to you, right, Taurus? You don't want to choose a very unwise choices, right? You want to choose a very good and a perfect and a right choices, right? You don't want to choose a wrong choices. You don't want to end up in doom, right? So yeah, if you don't want to end up in doom, take your time and take your time to wait a second. Take your time to rethink again which one the choices that you really want, that you really need. Don't be so hurry when it happens, or when it related with choosing something. Okay, just take your time. Jangan terburu-buru kamu dalam mengambil keputusan. Di sini ini kartu Five of Air, berarti kan Five of Air itu Five of Sword ya. Five of Air ini kan adalah kartu konflik. Five of Sword. Iya bukan, ya semacam konflik lah ya. Ya 11-12 dengan konflik. Tapi intinya adalah kamu di sini harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Ini ada hubungannya sama kartu Seven of Cups di sini. Karena apa? Tadi aku di awal bilang hati-hati, ambil waktu kalian untuk dipikirin ulang lagi apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan. Kenapa? Biar kalian nggak salah pilih. Karena kalau kalian terburu-buru dalam mengambil keputusan, ujungnya bakal salah pilih. Dan kalau udah salah pilih, doom, mati. Intinya tuh begitu, zong, ambiar gitu loh. Jadi kalau saya sarankan, jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Dipikirin dulu baik-baik mana yang apa untungnya, apa ruginya, mana yang baik dan mana yang tidak. Karena kalau kalian keburu-buru dalam mengambil keputusan, yang ada malah kalian bukannya memilih sesuatu yang baik, malah kalian memilih sesuatu yang salah. Kalau kalian sudah terlanjur memilih suatu hal yang salah, ujungnya apa? Ujungnya ambiar, hidup kalian yang ambiar gitu loh. Okay? Yeah, unwise choices. Learn what you can from this situation. Review everyone's motive, like it said in here. Belajar dari situasi yang sudah terjadi, dari situasi yang ada. Learn from what happened, what already happened.
especially learn from the mistake you already done before, okay? And learn, everyone has a motive. Learn it. Semua orang tuh pasti punya motif tersendiri. Sebelum kamu berurusan sama orang-orang itu, coba kamu pelajarin dulu deh, kira-kira ini orang deketin gue ngapain ya, ini orang berbuat begini gue kenapa ya, motifnya apa ya, apa maksudnya. Coba kalian pikirkan dulu. Karena kalau kalian tidak dipikirkan baik-baik, ini ujungnya bakalan ambiar, ujungnya bakalan konflik gitu loh. Kalau saya sarankan ya itulah, berhati-hatilah dalam mengambil keputusan. The second card is Nine of Air. Expecting the worst, self-fulfilling prophecies, sleepless night. Taurus, did you have a lack of sleep at night? Did you have some kind like insomnia? You cannot sleep at night. What happened? I see you feel anxiety in here. You are anxious, right? Because there are too many things that too many things happen, spinning in your head, keep circling round and round and round. So just let it go, Taurus. I mean, like, okay, you have a lot of problem, I understand, but like I said, try to get chill, okay? If you need to do some kind of like to make a choices, take your time, okay? And one more thing, expect the worst. You need to think positive, but in other way, prepare for the worst. I mean, sometimes life cannot be running as it seems, cannot be running as we wanted to. Sometimes we expected A, B, C happen to us, but in reality, what happened is we're not C, we get the D, E, F. So sometimes life happening just like beyond our expectations. Sometimes life, it's happening not just because like what we wanted to. Karena di sini apapun yang terjadi di sini, aku lihat tuh kamu kayaknya anxiety. Karena kayaknya mungkin masalah ini nih, kalian jadi nggak bisa tidur, banyak kepikiran. Karena kalian tuh mungkin karena terlalu banyak dipikirin, kalian tuh nggak chill out gitu loh, nggak relax gitu. Jadi bawaannya tuh tension kalian tuh kenceng terus gitu loh. Jadi bawaannya tuh panik, tensionnya kenceng, terus bawaannya tuh kepikiran, terus akhirnya ya itu masalah itu muter aja di otaknya kalian, muter aja di pikiran kalian. Karena tuh masalah muter terus di pikiran kalian jadinya nggak bisa tidur. Karena ya itu kebawa-bawa masalah itu, efek dari kebawa-bawa masalah itu, terlalu dipikirin. Soalnya gini, saran saya kan, ambil waktu kamu, pikirkan lagi apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu mau sebelum kamu memutuskan suatu keputusan. Jangan salah ngambil keputusan, tapi apapun keputusan itu selalu lihat dari dua sisi, dari sisi baik dan juga dari sisi buruk. Kenapa saya tidak mengajarkan kalian untuk berpikir negatif, tapi saya mengajarkan kalian untuk berpikir secara realistis. Karena terkadang hidup tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita mau. Hidup itu terkadang berjalan justru di luar apa yang kita mau. Kita mau mungkin A, B, C, tapi ternyata kita dapatnya D, E, F. Kita malah nggak dapet si A, B, C itu. Nah itu, kamu harus persiapkan dirimu untuk suatu hal yang terburuk sekalipun. Jadi apabila berhubungan sama pilihan, itu pasti ada konsekuensi masing-masing, ada resiko masing-masing. Tapi tetap ada resiko buruk dan pasti ada resiko baik. Kalian harus bisa melihat dari dua sisi itu.
Jadi saat kalian ternyata dapetin resiko yang terburuk, kalian sudah siap. Daripada kalian berharap yang terbaik, ternyata malah yang dapet yang buruk, nanti kalian shock kalau kalian nggak mempersiapkan diri kalian untuk suatu hal yang buruk. Jadi kalau saya pribadi, saya akan melihat kedua hal itu dari dua sisi, baik atau buruknya. Dan saya ya, kita semua pasti ngarepin dapat baiknya lah. Siapa sih yang mau ngarepin dapat buruk ya? Tapi jangan naif juga, karena balik lagi seperti saya bilang tadi, tidak semua di dalam hidup kita itu terjadi sesuai dengan ekspektasi kita. Terkadang yang terjadi, yang kita dapatkan malah melenceng dari ekspektasi kita. Jadi daripada kalian secara mental kalian nggak siap mendapatkan sesuatu yang buruk, lebih baik persiapkan diri kalian untuk mendapatkan sesuatu yang buruk. Jadi lebih realistis itu. Saya mengajarkan kalian untuk di sini untuk berpikir secara realistis. Tetap berpikir positif, tapi tetap harus realistis. Jangan terlalu neko-neko. Jangan terlalu jangan terlalu ngoyo lah jatuhnya. Okay. The third card is Queen of Fire. Confident, warm, intelligent, graceful. Stretch your wings and fly. Don't underestimate yourself. Assert your independence and creativity. Yes, if you want to have success, Taurus, you need to use your creative side. Okay, don't ever underestimate yourself. Sometimes Taurus is kind of skeptical. Sometimes they just like underestimate themselves. Sometimes, yeah, not every time. I'm saying sometimes. Sometimes they feel like not confidence to do this, to do that. Not really confidence. I don't know why does that happen, but sometimes it happens. That thing, it happens with Taurus. From mostly Taurus people that I know in my life, sometimes they feel like not really confident for what they're doing. They're not really sure for what they're doing. They don't know what they want. Yeah, sometimes you feel like hesitant. Sometimes you feel like in a crossroads, something like that. Sometimes you feel like, yeah, you underestimate yourself. You're very skeptical sometimes. Well, get rid of all those skeptical thoughts, okay? Try to think positive and try to have your own belief, okay, Taurus? Don't underestimate yourself before you try. Do not say no. Do not say I cannot do that before you try. You have to try it first. Then you'll know it's going to be success or not. Okay? Di sini terkadang Taurus tuh suka merendahkan diri mereka sendiri. Bukan merendahkan ya, tapi kayak suka nggak yakin sama diri mereka sendiri. Gue mampu nggak ya? Gue bisa nggak ya? Jangan kayak gitu. Jangan pernah meragukan diri sendiri. Dan jangan bilang tidak. Jangan bilang tidak bisa, tidak mungkin. Jangan bilang kayak gitu sebelum kalian mencoba. Coba aja dulu. Nanti baru ketahuan kan, bisa atau enggak nih, berhasil atau enggak nih. Jangan bilang, pasti nggak berhasil nih. Gue nggak bisa nih. Jangan bilang kayak gitu. Jangan terlalu jangan terlalu berpikir negatif tentang diri sendiri. Coba aja dulu, berpikir positif aja dulu. Dan percaya aja pada diri kalian sendiri bahwa kalian tuh bisa. Soalnya jujur ya, dari beberapa Taurus yang saya kenal, sebenarnya sih gini ya, Taurus itu tipikal orang yang tegas. Dia tahu apa yang dia mau sebenarnya. Tapi entah kenapa terkadang mereka tuh suka jadi kayak ragu. Terus juga kayak kalian tuh kayak merasa gak yakin, gak pede, terus berpikir secara skeptis, gak berpikir secara optimis gitu. Entah kenapa itu terjadi, tapi itulah yang terjadi dengan Taurus-Taurus yang saya kenal dalam hidup saya. Like I told you, take your time, okay? Take your time, think again what you really want, what you really need, and give a try first before you say no, before you say you cannot. Give a try first, and don't underestimate yourself. Have self-belief. Just believe in yourself that you can do, that you could do it. Okay? Sini pokoknya intinya, jangan terlalu banyak berpikir skeptis. Cobalah untuk berpikir optimis ya. Don't be too skeptical. Be optimist. A little bit optimist. Dan
Jangan bilang nggak bisa dulu sebelum mencoba, coba aja dulu apapun itu. Dan jangan terlalu nggak yakin sama diri sendiri, jangan terlalu berpikir negatif tentang diri sendiri. Percaya aja dulu bahwa kamu memang mampu, bahwa kamu memang bisa. Karena sekarang siapa lagi yang bisa percaya sama diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Who else going to believe in us? Only us who could believe what we can, what we could do. Okay. The energy is quite heavy. The fourth card is Six of Water, Six of Cups, nostalgia, memories from your history or childhood, issues regarding children, romanticizing the past. Well, you have some kind like nostalgia with your past. Maybe this is about your past person. Doesn't matter, it has to be past person with your love life. It could be a past person like maybe your old time friend, your schoolmates, any kind, anyone from the past. Doesn't have to be your ex. Doesn't have. Okay. Yeah, it seems like you have a very good memory in here about the past. Okay, maybe this is a person that's going to come to your life and help you out. Maybe this is a past person. Sometimes all of a sudden you like maybe reminiscing something. You keep like think about the past, and suddenly this past person came out to your life and give you help. Maybe this is the person who could take you out from your problem. Maybe they could give you a very good solution. Maybe. Di sini kamu punya Six of Water. Six of Water itu adalah kartu nostalgia, berhubungan dengan masa lalu. Mungkin kamu tiba-tiba teringat dengan orang masa lalu kalian. Gak harus mantan ya, bisa juga mantan, tapi gak harus mantan. Bisa juga kamu tiba-tiba teringat dengan salah satu teman sekolah kamu yang dulu udah lama gak ketemu gitu. Mungkin, dan tiba-tiba orang ini muncul. Gak tahu kenapa Vinaku bilang orang ini muncul. Dia muncul ke dalam hidup kamu untuk membantu kamu, mungkin membantu kamu dari masalah yang toksik ini. Mungkin ya, dia akan memberikan pertolongan kepada kamu. Mungkin orang lama inilah yang akan menjadi good hope-nya kalian. Makanya kenapa di sini kalian dapat abundance? Ya karena mungkin orang lama ini yang akan membantu kalian. Mungkin ya, karena tiba-tiba aja kalian ke-trigger, mungkin ada suatu hal yang men-trigger kalian. Tiba-tiba kalian keingetan sama orang lama, dia muncul tiba-tiba. Bisa aja kan orang ini akan membantu kalian. Bisa. Kenapa tidak? Everything could be possible happen, right? Semua bisa terjadi kan? Okay. The fifth card is Eight of Fire. Eight of Fire is Eight of Wands. Communication card. Even moving at a fast pace, delays are over. Many things happen at once, like I told you. You will get good news in here. Everything delays before it will over. So this toxic situation is not going to be last forever. It's going to be end up very soon. Just positive thinking, okay? Di sini bener kan? Ada kartu komunikasi atau ada kabar baik yang datang ke kalian. Kabar ini mungkin adalah solusi yang terbaik dari masalah kalian ini. Entah masalah apa ya, masalah percintaan atau masalah keuangan atau masalah kerjaan atau masalah bisnis. Akan ada berita baik di sini. Dan segala sesuatu yang menghambat atau terhambat di sini, ini akan secepatnya selesai. Kalian gak usah takut, apapun yang terjadi di belakang, walaupun itu adalah toksik atau seberapapun toksik itu, seberapapun berat masalahnya, kalian gak usah takut, karena ini sifatnya hanya temporer aja, hanya sementara, gak akan secara permanen ini. Jadi kedepannya nanti akan ada kabar baik yang bisa membawa kalian ke dalam kehidupan yang lebih baik lagi, Taurus. Oke?
tetap positive thinking aja ya. Okay, keep positive thinking and good things will happen to you. Keep like that. Okay, bottom of the deck is 3 of water. Celebration, a wedding, graduation, or birth announcement. The need to have more fun. Yes, like I told you. You get good news, right? You get good hope, right? And this is your good news. This is your good hope. Abundance. Ace of Pentacles. Abundance. When you get this abundance, you will celebrate this. Okay. Oke, di sini ada kartu selebrasi. Akan ada sesuatu yang dirayakan. This is a celebration card. There will be something to be celebrated in here. What kind of celebration is this? You got a good news, right? Kamu dapat kabar baik kan? Sini juga ada star. Star ini adalah good hope atau harapan yang baik. Apa harapan yang baiknya? Apa tuh kak kabar baiknya? Kalian akan dapat rezeki dalam jumlah yang besar. Gua nggak tahu sih berapa besarnya. Dan nanti saat kalian mendapatkan rezeki yang besar ini, ada sesuatu yang akan dirayakan. Karena kalian mendapatkan rezeki besar ini, otomatis kan kalian mendapatkan rezeki besar ini, otomatis kalian mendapatkan kesuksesan kan. Nah, kesuksesan yang kalian dapatkan ini nantinya akan kalian rayakan di sini. Gitu loh Taurus. Susah amat sih gue ngomong, kadang-kadang suka tongue slip. Salah, kenapa gue taruh di sini? Seperti itulah kurang lebih Taurus ya. Intinya adalah berpikir positif. Segala sesuatunya pasti akan berakhir dengan baik. The key is keep positive thinking. Everything will be end up very soon. All the delays, all the toxic situation will be end up very soon. It will be end up in good. Alright? Okay Taurus, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, subscribe, comment, and share my video. I'll see you next reading. Bye. Oke Taurus, saya rasa cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Sampai ketemu di readingan atau di bacaan yang lain. Dadah. Every single